Oke, derajat Fitra Maradika. Kenalan dulu, Ronald. Oke, ya kita sekarang mau bahas tentang ini nih, bahas tentang dreams. Jadi kenapa sih kita buat tema ini buat Fitra nih ya? Karena usaha ini kan usaha blessing, Fitra. Nah, usaha blessing, jadi memang kita kalau nggak ada tujuan ya banyak orang kerja keras, tapi kenapa nggak banyak orang sukses? Karena mereka nggak punya tujuan intinya. Nah, makanya kita buat podcast ini tujuannya untuk supaya kita itu buat tujuan. Intinya kayak gitu. Ya samalah kayak kita mau ke Jakarta, pasti kan kita ngatur strategi nih. Gitu kan, ngatur strategi. Kalau dari titik sini saya harus ke jalan apa nih misalnya? Harus ke Muhammad Ramdan dulu, baru Muhammad Toha, masuk tol Cipularang, baru sampai ke Jakarta, gitu kan? Nah, sama juga dengan usaha ini. Jadi kalau misalnya kita jalanin nih, tapi kita nggak ada tujuan, ya sama dengan kita nanya nih ke pacar kita, mau kemana? Gitu kan terserah, bingung kan kitanya kan? Nah, makanya banyak orang kerja keras tapi nggak sukses tuh gara-gara itu. Nggak ada tujuan akhirnya loh. Sedangkan usaha ini tuh usaha blessing gitu kan. Makanya kita butuh yang namanya tujuan. Oke, nah Fitra Maradika. Sekarang bulan kebetulan sekarang kan masih awal tahun nih. Februari lah ya. Belum sampai ke Juni, Juli gitu kan. Nanti lebaran lah. Lebaran kan. Nah, moga-moga lebaran udah ada dreams yang tercapai nih, gitu kan. Ya kan. Nah, enaknya kita setting target dari sekarang, karena kan kamu gabung bulan kapan sih, Fit? Berarti akhir bulan kemarin ya? Akhir bulan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 27-an, 26, 27. 26, 27. Berarti kalau sampai sekarang udah jalan berapa lama ya? Kita udah jalan tanggal 13, 2 mingguan. 2 mingguan. Oh. Ya, mujehna lah nya. Mujehna setting target gitu nggak apa-apa. Oke. Nah, kira-kira pengen tahu nih, ini kan kita ngomong per tahun inilah. 2024. Kamu memutuskan untuk bergabung menjadi agen properti di Punisindo Property. Oke, kira-kira apa sih target kamu? Dreams kita ngomongnya. Gayanya dreams. Ini kan dreams agent Punisindo Property. Ya, kalau dreams tahun ini sih kita sudah coba bikin listnya. Ada listnya dah? Sudah ada listnya. Kayak cuma ada beberapa belas sih. Tapi ini yang saya kira realistis lah gitu ya. Yang terdekat paling mungkin saya ada masalah finansial gitu ya di piutang gitu. Oh, piutang, utang mungkin. Utang. Apa tuh, pinjol? Ini kita nggak apa-apa loh ya, terbuka loh ya. Oh iya. Biar. Salah satunya di pinjol, terus juga ada beberapa saudara bekas kemarin nikah kan gitu. Ada pinjol saudara dan juga pinjol. Cuman sayangnya pinjol ini kan saya juga maksudnya baru memberanikan gitu ya karena terdesak. Tapi pas satu waktu ya cuman ngecek aja, klik aja itu pencet dan akhirnya tiba-tiba langsung dikirim gitu, Oh, ditransfer. Seneng dong. Nah, itu justru malah dijebak. Tenornya sebentar, terus bunganya gede, potongannya gede. Otomatis kan, ya udahlah, gimana lagi mau ditutupin ya udah. Itu memang udah. Oke. Terus paling ada rencana buat punya rumah sendiri, tanahnya udah ada, pengen bangun gitu. Terus ya. Fit, sorry motong. Lu udah berkeluarga? Udah. Oh, udah. Anak satu. Anak satu. Oke, istri satu lah ya. Satu cukup. Oke. Nah, kira-kira apa aja nih? Ya maksudnya kita terbuka ya, biar kan kita kan memanjatkan yang namanya keinginan tuh kepada Tuhan, bener dong. Nah, Tuhannya biar nggak bingung gitu. Walaupun Tuhan tahu gitu apa yang kamu inginkan, tapi kan tetap kita kudu panjatkan biar terkabulkan intinya. Nah, apa aja nih? Ya, nggak apa-apa ya, sebutin sama nominalnya biar ya biar kita hitungin gitu.
Ini saya sebutin nih di setia. Coba apa aja? Lunasi hutang total 19.600-an. Utang Hmm. 19.600.000. Oke. Terus biaya kuliah nih kebetulan kemarin diumumin saya lulus keterima S2 kan. Nah ini berarti harus ada prepare kan sekitar 38.500.000 kalau di awal. S2 di mana? Di Unpad, Unpad. Jurusan? jurusan ekonomi pertanian. Oh, Karena oke. saya S1-nya pertanian kan. Iya. Oke. Kuliah 38.500.000. Itu di awal. Kalau nanti per semesternya 8 juta itu mah nanti gitu. Terus lunas istri juga kuliah sekarang semester terakhir. Istri Biaya kuliah sekitar 1 juta lah. sebulan. Ini Berarti bulan terakhir ini. tiap bulan 1 juta free month. Oke. Terus biaya hitanan anak nih, rencana pengen hitanin anak dulu. Oh, Ya paling 3 juta. Yunatin. Udatin. 3 juta ya. Anaknya baru 1 kebetulan ya. Nah iya. Oke. Terus. Terus rumah pribadi minimal di 400 juta dulu lah nggak apa-apa gitu. Terus ganti motor pribadi. Saya senang yang model-model trial gitu, jadi saya coba dreamin motor KLX kan lah kayak ini Iya. di sekitar 38 juta. Sekitar 38 juta. Oke. Terus Dia kan ngasih motor buat ayah, motor baru buat ayah sekitar 15 juta lah. sekitar berapa nih motor apa? 15 juta paling Matic lah. Matic. Matic gitu 15 juta atau 17 juta. Apa tuh? Ya kalau boleh tahu. Karena biar nggak bingung tuhannya nanti ini. Beat. Motor baru. Beat tahun berapa? Ya yang terbaru yang 2024. 2024. Lebih kayak dari 15. 20-an, 23. 23-an. Oke. Terus pengen punya aset properti sendiri. apaan tuh aset propertinya? Kontrakan. Kosan. Ya budget mungkin ya 3 pintu 5 pintu. 3 pintu 5 pintu. 700 jutaan. Oke. Terus apa lagi nih? Terus beriin rumah ortu. Benerin. Minimal ya 200 atau 300 jutaan. 200 sampai 300 jutaan. Terus Beli mobil pertama minimal yang 300 jutaan. Apa tuh berarti? Ras. Ras. Tahun berapa Ras? Ras 2023. 2023. Atau 350 gitu. Oke. 300 ya 330-an lah. Sama warna apa ini? Warna apa? Warna mungkin hitam. Hitam. Lebih murah, kalau putih lebih mahal ya. Enggak juga, sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Iya. Terus. Sama paling yang di list terakhir umroh 5 orang. Umroh 5 orang. Satu orang berapa itu? Satu orang 25, paling murah misalnya 25 berarti 125 juta. Oke. Nah, ini kan list banyak nih. Nah, kira-kira dari list ini yang mau kamu realisasiin tahun ini deh. Iya. Coba. Tahun ini sudah ini paling sampai ini ya rumah sendiri. Rumah sendiri. Iya, dari nomor 1 lunas hutang sampai punya rumah sendiri. Lunas hutang sampai punya rumah sendiri berarti 5. Iya, 5 poin itu. Oke, 5 poin. Kita jumlahin ya, coba ya. Kita jumlahin. Oke. Kita jumlahin 19.600.000 ditambah 38,5 ditambah kan kalau tahun ini 1 juta tiap bulan berarti kan 11 bulan lah ya, 11 bulan berarti 11 juta ditambah lagi rumah pribadi 400 juta. Oke, rumah pribadi 400. Kita ngejar buat ini deh, buat 400 kita kejar dulu setengahnya. Gimana? 200 lah ya. Oke, 200 berarti sekitar 270 jutaan. Oke. Nah, kita ngomongin 270 juta. 270 juta sekarang rata-rata fee itu 2% lah.
Ya kita ngomong ada yang 3%, ada yang 5%, tapi kita ngomong yang rata-rata lah 2%. Berarti 270 juta. Nah, 270 juta kita bagi dulu di 100 per 2. Oke, 100 per 2. Dikali 100 dikali 100 dibagi 2. Oke, berarti 13,5 miliar. Oke, nah ini kan 13,5 M dikali 2. Berarti 27 M. Oke, 27 M dalam waktu setahun. 27 M dalam waktu setahun berarti dibagi 11. Oke, berarti tiap bulan target kamu adalah 2,5 M deal. 2,45 lah. 2,45 M deal dengan komisi yang paling standar yaitu 2%. Menurut saya sih make sense lah. Mungkin kamu bisa goal antara 2 sampai 1 sampai 2 biji cukup sih tiap bulan. Gitu buat mencapai segini. Berarti kamu harus dapetin komisi sekitar kalau ini dikaliin 2%. Ya sekitar 40 jutaan lah tiap bulan. 40 mungkin di bulan pertama rada berat, masuk bulan kedua ketiga lah bisa. Ya seperti itu. Nah ini kan kita ngomongin angka ya Fitra ya, kita ngomongin angka. Nah kamu benar-benar ingin gak sih? Benar-benar ingin atau cuman ya kecapai syukur nggak juga nggak apa-apa gitu? Saya berambisi untuk berserius ya. Serius lah ya. Oke, nah kalau misalnya serius kan Tuhannya juga enak nih kalau mau ngabulin. Nah gini loh Fitra, ini kan kita mau ngewujudin 5 dulu kan. Oke, kita mau ngewujudin 5. Utang, kuliah, istri kuliah, udah gitu hitan anak, satu lagi rumah pribadi. Oke, kita kan mau merealisasikan itu. Kan kita kan memanjatkan ke Tuhan nih. Bener kan? Kita panjatin ke Tuhan. Tuhan bilang, kalau saya kabulkan, terus bagian saya apa? Iya dong. Iya dong. Nah, komitmen kamu apa kira-kira? Maksudnya sedekah kah atau misalnya kamu mau Jumat berkah kah atau gimana gitu? Ya, itu termasuk ya sedekah, Jumat berkah. Atau gini lah gampangnya, kamu mau menyumbangkan berapa persen dari penghasilan kamu untuk itu? Gitu? Minimal 2,5%. Oh, 2,5%. Oke, jadi ketika kamu nanti dapet nih, ya saya sih tutup mata ya, terserah kamu. Terserah kamu, nanti kamu ya coba direalisasikan saja. Karena kan ya itu dia pasti nanya kan, Tuhannya kan, saya realisasiin tapi saya dapat apa katanya gitu. 2,5% ya. Oke, jadi kamu mau memberikan untuk yang namanya sodako dan lain-lain. Pokoknya kamu pecah-pecah 2,5% dari total yang kamu dapetin. Oke. Nah ini itu kan ngomong manis. Ya. Nah ini kalau ngomong pahit nih, kalau nggak kecapai kumaha? Ya kalau nggak kecapai, ya saya mungkin menyesali diri, tapi harus evaluasi dan ya harus tetap semangat bangkit lagi, harus sampai enak gitu. Sampai enak. 2024 survive lah ya, jadi agent properti lah ya. Ya saya lihat sih kamu bisa, Fitra. Maksudnya kemarin juga kan udah mulai ada tuh listingan apa segala macam. Ya tinggal dinaikin aja si kapasitasnya dinaikin. Udah gitu mulai masuk ke media pemasaran untuk promosi. Ya dan segala macamnya lah nantinya. Nah, sekarang ya saya ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira halangan terbesar untuk kamu memperoleh ini apa? Halangan terbesar saya sih paling dari sisi ini ya kayak persiapan mungkin ke lapangan, terus juga digital marketing itu kan saya masih perlu belajar ya. Masih apalagi digital marketing masih minim lah. Mungkin itu sih sebenarnya ke lapangan karena mungkin ada acara produk apa mungkin itu bisa
harus dikomunikasikan lah sama istri gitu kalau mau keluar ke lapangan gitu. Oh, emang ada jam malam? Ya kalau malam ya ini anak kan masih kecil jadi kadang-kadang suka, tapi kayaknya sih kalau emang kerjaan ini mah kayaknya ya apa mungkin mengerti juga sih. Oh, Tapi itu sih kayaknya harus ngobrol gitu sama istri. tapi bagi waktu memang harus bagi waktu sih. Saya sendiri pun kan dituntut, ya ini anak gimana main sama anak gitu kan. Iya. Jadi memang harus komitmen ini dari jam berapa sampai jam berapa main sama anak gitu. Iya. Tapi balik lagi itu ya aturan kau pakai sendiri, buat sendirilah intinya Iya. gitu kan. Oh jadi halangan terbesarnya itu. Ya tapi nggak bisa juga sih, bisa diatur lah kayaknya. Oke, nah itu halangannya. Sekarang kalau untuk menggapai mimpi kamu, kira-kira motivasi terbesar kamu apa sih? Ya dari yang 5 ini ya, utang, terus bayar kuliah istri. Motivasi terbesar kamu apa sih? Motivasi Anak. ya motivasi terbesarnya keluarga sih. Saya pengen ngangkat keluarga, kredit keluarga lah gitu. Orang tua mumpung masih ada, terus anak juga. Oh, orang tua mumpung masih ada diumrohin gitu ya. Ya pengen nyenangin lah, pengen bahagia. Jadi anak yang berbakti. Nah gitu. Oke. Ya udah majeuna lah nya, udah majeuna kita berusaha gitu kan. Dulu udah digedein makan sekali 2 kali, sehari 3 kali gitu kan. Sekolahin. Kamu udah S1 berarti? Itu udah. Oh, SE, sarjana ekonomi. Sarjana pertanian, kemarin pertanian. Ambil ekonomi ya itu. Oh iya. Jadi sarjana ekonomi pertanian. Magister ekonomi pertanian nanti kalau magister. Oh. Kalau S1-nya sarjana pertanian. Nah itu kalau lulus jadi apa ya kebanyakan? Kalau Di kemudian di masyarakat lah intinya. jadi apa namanya? Ya bisa jadi dosen, bisa jadi konsultan pertanian, perkebunan, persawahan gitu. Oh gitu. Oke. Mungkin ya kalau properti ya nanti ada juragan-juragan tanah bisa apa. Iya benar. Banyak hal yang bisa disambungkan Pak. Oke. Jadi itu. Oke. Jadi itu hal-hal yang bakal mensupport kamu punya mimpi ya, anak, keluarga, orang tua. Oke. Pernah nggak sih kamu sebelumnya nyeting kayak gini? Nyeting Target kamu, terus dreams kamu setahun mau ngapain aja gitu. Sebelumnya sebelum ini. Pernah sih, pernah. Oh pernah? Pernah. Emang pernah jalanin apa gitu? Ya kayak apa namanya di SQ gitu ya kan. Bikin list gitu pas waktu SMA tuh pas usaha, terus waktu kuliah motivasi gitu lah, kelas motivasi gitu. Pernah ikut kan, terus kayak gitu sempat juga bikin juga, terus kayak ya nggak serius aja sih sebenarnya, jadi kayak emang bener nggak sih kalau digituin bakal efektif gitu menunjang dream kita. Nah mungkin saatnya sekarang ini saya buktiin gitu kekuatan dari dream list itu gitu, mungkin gitu sih. Sebenarnya efektif nggak efektif tergantung dari kamunya sih sebenarnya. Jujur dulu pun saya pikir kayak gitu kan. Ngapain sih buat list dreams gitu kan? Kayaknya bodor-bodoran gitu kan. Tapi enggak loh. Dulu ya pada saat saya masih muda lah. Sekarang udah tua gitu kan. Dulu pada saat masih muda kan saya sempat jalanin yang namanya multi level marketing, asuransi, sama kan buat gitu kan, buat dreams list gitu kan. Dan ketika sampai sekarang saya lihat tercapai satu persatu loh. Jadi jangan remehkan ini. Ini tuh luar biasa loh. Kalau kamu misalnya nih contoh ya, yang paling gampang lah. Kamu punya dreams, contoh kayak tadi, utang mau diberesin nih. Nah setahun dari sekarang anggap pertengahan tahun, utang udah beres. Nah itu kan jadi suatu kebanggaan nih, utangnya beres, dari mana? Dari sini gitu kan. Kayak gitu maksudnya. Oke. Ini saya mau cerita satu hal buat Fitra. Saya mau cerita satu hal. Menurut kamu, nah ini kan ngomongin soal dreams ya.
Sesuatu yang nggak bisa kamu bunuh, tahu nggak apa? Sesuatu yang ide pikiran, Ide, pikiran, gagasan. Ya sebenarnya kita mau khususin sih di sini yang sesuatu yang tidak bisa kita bunuh seumur hidup kita gitu ya. Yaitu mimpi kita sebenarnya. Mimpi itu mungkin list yang tadi kamu omongin udah ada di benak kamu sudah lama gitu kan. Dan itu nggak bisa hilang. Sampai sekarang muncul lagi, bener nggak? Muncul lagi. Udah gitu kadang mungkin nanti ketika kamu jalanin kan nggak gampang, ya kan? Penuh dengan keluh kesah, dari air mata gitu kan, bahkan pertumpahan darah. Ya mungkin di jalan kan lagi ngendarai motor gitu kan, udah gitu keserempet bisa aja kan, terus lecet kan pertumpahan darah walaupun sedikit ya kan. Nah kayak gitu. Udah gitu kesel lu kesel nih. Akhirnya lu mau pukul aja tuh mimpi gitu kan, lu mau banting, lu mau pukul tuh mimpi. Menurut kamu mimpi itu bakal mati nggak sih? enggak sih. Enggak ya, tetap enggak gitu. Mimpi itu nggak akan bisa mati, mau kamu pukul sekeras-kerasnya kamu pukul, terus kamu udah kesel sama dia terus kamu mau tinggal ya kayak ninggalin pacar gitu kan. Udah, gua kesel sama lu, kita putus. Nah, kita tinggalin nih sejauh-jauhnya. Tetap dia nggak bakal hilang gitu. Dia tetap ada di situ. Dan list yang kamu buat barusan itu tuh kan dreams kamu. Bener kan? Nah, ketika kita tua, apakah dia bakal hilang? Enggak. Dia bakal muncul, tahu nggak dalam bentuk apa? Bisa bilang penyesalan mungkin kalau nggak terwujud. Iya, betul. Dia bakal muncul dalam bentuk penyesalan. Jadi kalau lu punya dreams dan lu punya tekad, ya jadiin Fitra. Intinya itu. Ya karena balik lagi ya, the matter of time, umur itu nggak bisa mundur. Ya dong, umur terus maju kan. Sekarang misalnya gua umur 21 tahun. Ya kan, terus lanjut, nggak mungkin mundur kan. Nggak mungkin besok-besoknya 20, bener nggak? Semua butuh konsistensi ya. Akhirnya maju terus. Dan ketika udah tua, aduh gue tuh ngelakuin apa kemarin ke belakang gitu kan. Padahal gue udah setting mimpi nih. Padahal bisa gitu. Ketika lo ngomong bisa, wujudkan. Karena ya bisa sebenarnya, nggak sulit sebenarnya. Ya Tuhan kita kan maha kaya, bener nggak? Buat dia segini kecil. Ya kan, buat dia segini kecil gitu. 270 juta tinggal diwujudin. Nah, caranya dengan yang tadi, kamu goal tiap bulan 2,4 M. Jadi itu bukan penghasilan ya, 2,4 M itu adalah omset. Jadi jumlah yang kamu harus goalin, ya antara 2 sampai 1 sampai 2 cukup sih. Goalin aja sekitar 1 M lebih, satu bijinya. 2 selesai, atau 3 lah maksimal, selesai. Nggak banyak sih, Fitra. Bisa banget. Jadi menurut gue sih jadiin bro. Jangan tunggu nanti. Dalam bentuk penyesalan muncul, mengerikan. Paling gitu Fitra. Thank you buat waktunya. Kita udah setting mimpi nih. Boleh kita publikasi kan? Boleh ya? Nah, izin dulu kan? Izin dulu. Oke. Thank you Fitra sebelumnya. Moga-moga mimpinya bisa terwujud di usaha ini. Thank you Fitra.